Halo, selamat datang buat semuanya yang menonton video ini. Jadi, kita akan membahas mengenai FPB dan KPK dari 32 dan 58. Kemudian di soal-soal selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahan dan persamaan dari satuan-satuan. Oke, sekarang kita mau cari FPB dan KPK dari 32 dan 58. Di sini kita akan menggunakan tabel. Ya, pertama kita tulis dulu 32 dan 58. Kemudian kita bagi dengan faktor-faktor prima ya. Dimulai dari 2. 32 dibagi 2 adalah 16, 58 dibagi 2 adalah 29. Kemudian dibagi 2 lagi, karena 29 tidak bisa dibagi dengan 2, diberi tanda strip. Baik, sekarang kita bagi dengan 29, karena tidak ada angka prima lain yang dapat membagi angka 29. Oh, sorry. Oke. Nah, untuk mengetahui faktor dari 32, maka kita lihat dari angka yang tidak ada stripnya ya, atau angka yang terisi. Nah, ini 2, 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Oke. Sekarang faktor dari 58. Nah, di sini ya. 2 dan 29. 2 dikali 29. Nah, karena FPB merupakan faktor persekutuan besar, nah, teman-teman bisa lihat di sini 2 pangkat 5 dan 2 kali 29. Ada angka 2 di kedua faktor, tetapi pangkatnya lebih besar yang pangkat 5 ya, ini kan pangkat 1 ya. Nah, FPB diambil dari pangkat terkecil, yakni adalah 2. Sedangkan 29 tidak dimasukkan dalam FPB. Dalam KPK baru kita dapat memasukkan angka 29. Ya, semua faktor ini dimasukkan dalam KPK. Tetapi di sini kita lihat pangkat terbesar ya. Kalau KPK itu dicari angka yang sama, tapi pangkatnya terbesar. Ya, di sini pilih 2 pangkat 5 dikali 29. Nah, silakan teman-teman bisa menghitung hasilnya berapa. Baik, selain dari tabel tadi, kita dapat menemukan dari pohon faktor ya. Biasanya kita menggunakan pohon faktor dalam menentukan FPB dan KPK. Nah, ini sudah saya berikan, teman-teman bisa dipahami bagaimana alurnya dari faktor-faktor ini ya. Kemudian hasilnya akan sama dengan yang kita cari menggunakan tabel. Oke, selanjutnya adalah pecahan ya, dalam bentuk pengurangan. Bagaimana caranya? Untuk menentukan pengurangan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penyebut berapa yang harus kita tentukan. Nah, untuk di soal nomor 2 ini kita kalikan 7 dan 8. Ya, kita kalikan 2 penyebut dari kedua pecahan. Oke, kenapa? Karena kita akan menemukan jawaban
yang berkaitan dengan penyebut yang ada pada soal. Oke. Nah, untuk jawaban dari pembilangnya, maka kita lihat di sini ya. Pada pecahan pertama, penyebutnya adalah 7. Nah, untuk pembilang kita kalikan dengan angka yang berlawanan dengan penyebut. Ya. Karena di pecahan pertama penyebutnya adalah 7, maka di jawaban kita kalikan dengan 8. Ya, dengan penyebut yang satunya. Pada pecahan yang satunya. Oke. Begitu sebaliknya dengan pecahan yang kedua. Karena penyebutnya 8, maka kita kalikan dengan 7. Oke. Nah, sekarang kita dapat menentukan hasil dari pengurangan ini. Pertama pembilang, 5 kali 8, 40. 7 kali 8, 56. 7 kali 3, 21. Lalu 7 kali 8, 56. Jawabannya berapa? Jawabannya 40 per 56 dikurang 21 per 56. Karena penyebutnya sudah sama, kita boleh mengurangi angka yang ada di pembilang. Ya, 40 dikurang 21 sama dengan 19. Oke, jadi jawabannya adalah 19 per 56. Selanjutnya, nomor 3, kita memiliki soal 4 per 9 ditambah 6 per 18. Oke, jika pada soal nomor 2 kita kalikan penyebutnya, pada soal nomor 3, kita lihat penyebutnya merupakan angka dari kelipatan. Ya, kelipatan 9. Nah, karena 18 merupakan angka dari kelipatan 9, yakni 9 kali 2, maka kita dapat menulis di sini, di penyebut, yakni 2 dikali 9. Oke, karena di pecahan pertama penyebutnya 9, maka kita kalikan dengan 2. Oke, karena di pecahan kedua ada 18, sedangkan di penyebut sudah 18, maka kita kalikan dengan 1. Ya, teman-teman bisa menulis 2 kali 9 atau 18. Oke, sekarang kita tulis di sini. Oke, 2 kali 4, 8. 2 kali 9, 18. 6 kali 1, 6. 2 kali 9, 18. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 6 sama dengan 14 per 18. Oke. Nah, diingat-ingat. 14 dan 18 dapat disederhanakan dengan cara dibagi 2, yakni jawabannya 7 per 9. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka jawabannya adalah 7 per 9. Oke, soal nomor 4. Hasil dari 2 dikali 5, 2 per 5 dikali 6 per 12. Nah, untuk soal perkalian pada pecahan, kita tidak perlu
menyamakan penyebutnya, karena pada perkalian kita bisa langsung mengalihkan angka yang ada pada soal. Oke. Nah, kita perlu mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Oke, pembilang yang atas ya. Pembilang per penyebut ya. 2 dikali 6 sama dengan, oke aku tulis di sini deh. 2 dikali 6 sama dengan 12. 5 dikali 12 sama dengan 60. Oke, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 6. Oh, dibagi 12 bisa ya. Ini karena di sini ada 12 kali 5, maka kita bisa bagi atau kita sederhanakan. Jadinya 12 dibagi 12 1. 60 dibagi 12 5. Nah, jadi jawabannya 1/5. Oke, bagaimana dengan soal pembagian? Oke, jika pada perkalian kita bisa langsung mengalihkan ya, atau menghasilkan jawabannya dengan cara perkalian. Tapi di pembagian kita dapat menemukan jawabannya dengan cara membalikan pecahan lalu kita jadikan perkalian. Oke. Oke, gimana caranya? Pertama kita tulis lagi pecahannya. Pecahan yang pertama 3/14. Nah, bagaimana dengan pecahan yang kedua? Oke, karena di sini pada pembagian yakni 3/14 dibagi 2/7, maka pada jawabannya kita balikkan 2/7 menjadi 7/2. Oke. Sekarang kita baru bisa menghitung dengan cara perkalian biasa. Oke, jawabannya 3 kali 7 21, 14 kali 2 28. Nah, kita sederhanakan lagi nih, bisa sama-sama dibagi 7. Ya, 21 dibagi 7 sama dengan 3, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya 3/4. Oke, dari pembahasan soal ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya melalui kolom komentar atau bisa melalui chat pribadi jika mempunyai kontak saya. Terima kasih.